selamat pagi. Apa kabar Anda Wong Kito Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini. Selasa, 8 Maret 2022. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain warga demo pabrik minyak goreng. Kami tidak dipertimbangkan. Polisi bubarkan antrian warga membeli minyak. Dan jangan lewatkan seni hadroh hiasi peringatan Isra Mi'raj. Pemirsa, inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Akibat kelangkaan minyak goreng, puluhan warga mendemo pabrik minyak goreng di Banyuasin. Warga mendesak pihak perusahaan agar memberikan kompensasi CSR berupa minyak goreng kepada warga area sekitar pabrik. Puluhan warga yang menamakan diri Forum Pemuda Banyuasin Satu Bersatu berdemo di depan gerbang pabrik minyak goreng PT Sinar Alam Permai Jalan Sabar Jaya Mariana Ilir Kabupaten Banyuasin. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi dinilai menjadi tanggung jawab pihak perusahaan sebagai produsen minyak goreng di Sumatera Selatan agar lebih meningkatkan produksi sehingga tidak menimbulkan kelangkaan minyak goreng dan terpenuhinya kebutuhan minyak goreng di kalangan masyarakat. Sejumlah tuntutan warga disampaikan dalam aksi damai di depan perusahaan produksi minyak goreng ini, termasuk kewajiban pihak perusahaan memberikan kompensasi berupa penyaluran dana CSR kepada masyarakat berupa minyak goreng di tengah terjadinya kelangkaan minyak goreng saat ini. Puluhan warga ini tidak mau meninggalkan lokasi pabrik sebelum mendapat tanggapan dan penjelasan dari pihak perusahaan terkait tuntutan yang disampaikan. Karena PT Sinar Alam Permai ini merupakan perusahaan terbesar di Indonesia, produsen dari minyak goreng, dan kami masyarakat Ring 1 hanya ingin meminta kepedulian melalui CSR dari PT Sinar Alam Permai untuk mengatasi terlebih dahulu kelangkaan minyak dan harga yang mahal. Ini kami belum bisa tanda tangan. Tapi hal operasi pasar, kita kan sudah di sini. Aku di sini loh tiap hari. Tapi karena memang sering ditinggalin dari Agrim, ya, akan kami kabari dengan apa hasilnya nanti kapan di sini. Forum Pemuda Banyuasin Satu Bersatu merupakan gabungan dari organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, antara lain Karang Taruna Banyuasin 1, KNPI Banyuasin 1, Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Banyuasin, serta organisasi masyarakat lokal. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ratusan warga yang sebagian emak-emak rela antri dan berdesakan di sebuah minimarket di Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau demi untuk mendapatkan minyak goreng murah. Pihak kepolisian bersama Sang Pol PP akhirnya membubarkan antrian warga karena menimbulkan kerumunan. Seperti inilah antrian panjang warga yang sebagian besar didominasi emak-emak di depan sebuah minimarket di Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau Minggu kemarin. Antrian warga dengan berdesak-desakan tanpa memperlihatkan protokol kesehatan ini terjadi sejak pagi hari demi mendapatkan minyak goreng murah. Namun sayangnya, setelah ratusan emak-emak yang telah lama antri, jumlah warga yang semakin ramai berdatangan membuat pihak minimarket malah menutup gerai dengan alasan stok minyak goreng habis. Tutupnya gerai minimarket ini sontak membuat para emak-emak kesal dan kecewa lantaran sudah mengantri sejak pagi hari. Mereka mengaku terpaksa mengantri karena sejak sebulan terakhir keberadaan minyak goreng sulit didapatkan, jikapun ada harganya cukup mahal. Dari jam 11. Kian ramainya warga yang antri di depan minimarket tersebut membuat pihak kepolisian bersama Satpol PP membubarkan antrian warga karena menimbulkan kerumunan dan meminta mereka pulang ke rumah masing-masing. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
Polres Oku hanya memberikan sanksi administrasi kepada pemilik rumah yang menimbun 30.780 kg minyak goreng yang dimuat dalam 201 dirigen. Polisi menyatakan tidak ditemukan indikasi tindak pidana penimbunan minyak goreng dalam temuan puluhan ribu kilogram minyak goreng tersebut. Setelah 2 minggu melakukan pemeriksaan terhadap AA alias Ferry, pemilik 6 ton minyak goreng yang menyimpan minyak goreng di rumahnya kawasan Raja Wali 2, Kelurahan Sekarjaya, Polres Oku tidak melanjutkan kasus ini kerana hukum. Polisi tidak menemukan cukup bukti untuk menjerat AA sebagai penimbun minyak goreng. Kasat Reskrim Polres Oku, AKP Hilal Adi Imawan menyatakan, hasil dari penyelidikan beberapa saksi diantaranya pemilik barang, 2 buruh, 3 pembeli minyak goreng, Kepala Dinas Perdagangan Sumsel, distributor, serta analisa dokumen didapatkan faktanya jika AA saat dilakukan penangkapan statusnya karyawan PT MAP yang bertugas sebagai sales. Minyak goreng tersebut baru sampai di rumah AA sebanyak 236 dirigen dan sudah sempat terjual 26 dirigen sehingga sisanya saat diamankan 210 dirigen. A menjual 1 dirigen dengan isi 18 liter seharga Rp345.000 atau per liter Rp29.000. Polisi hanya menemukan pelanggaran penjualan dengan harga eceran tertinggi. Selanjutnya dari hasil penyelidikan sementara, tim penyidik hanya menemukan pelanggaran pada harga di mana saudara A menjual minyak goreng di atas dengan harga eceran tertinggi di atas head. Dinas Perdagangan Oku menyatakan akan memberikan sanksi administrasi teguran kepada AA dan diminta menjual minyak goreng sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi kemarin sudah kami pelajari bahwa kalau ada pelanggaran tentang head ini kita akan memberikan teguran. Mungkin nanti teguran tertulis. Dan nanti pada saat distribusi barang ini kami akan awasi bahwa mereka patuh dengan head yang telah dikeluarkan oleh Bapak Menteri Perdagangan. 210 dirigen yang saat ini diamankan polisi rencananya akan kembali diserahkan kepada pemilik dan akan disalurkan sebagaimana mestinya dengan pengawasan ketat. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dan pemirsa, banyaknya lampu jalan yang rusak menimbulkan keresahan warga di Kota Palembang. Sejumlah warga dari 5 kecamatan pun melaporkan rusaknya lampu jalan ke DPRD Kota Palembang. Rusaknya lampu jalan berdampak buruk bagi masyarakat dan rawan terjadi tindak kriminal dan laka lantas. Rusaknya lampu jalan di sejumlah wilayah dalam Kota Palembang dikeluhkan warga. Kerusakan lampu jalan yang sudah hampir 2 bulan terakhir belum ada tindak lanjut dari pemerintah ini kemudian dilaporkan warga ke DPRD Kota Palembang. Puluhan warga dari 5 kecamatan dalam Kota Palembang ini melaporkan rusaknya lampu jalan ke DPRD Kota Palembang, Rumah Aspirasi Pomi Wijaya di Sukamulya, Sematang Borang, Palembang. Lampu jalan yang merupakan sebagai sarana penerangan saat malam hari dirasakan gelap gulita dan berdampak pada rawannya terjadi tindak kriminal dan laka lantas pada wilayah yang infrastrukturnya masih banyak berlubang dan bergelombang. Masyarakat 5 kecamatan ini antara lain dari Kecamatan Gandus, Sukarami, Kalidoni, Alang-Alang Lebar, dan Sematang Borang. Mereka meminta agar DPRD Kota Palembang menindaklanjuti keluhan warga atas rusaknya lampu jalan tersebut. Keluhan warga yang intinya lampu jalan itu kan di depan rumah saya kan gelap, selesai mati hidup gitu, tidak normal. Jadi maksudnya kami mengusulkan ya kepada pihak dewan untuk tanggapan aspirasi masyarakat gitu aja. Dan ini akan kita sampaikan ke dinas terkait. Mungkin nanti kami juga berkoordinasi sama teman-teman di Komisi 3 yang langsung membawahi atau bermitra dengan dinas terkait. Tidak hanya melaporkan tentang rusaknya lampu jalan, warga juga melaporkan masih banyaknya infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak, seperti kerusakan jalan, drainase, layanan jaminan kesehatan, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang harus dikawal oleh DPRD Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5.000 lebih kepala keluarga yang berada di 12 desa di Kota Prabu Muli tercatat di Badan Pusat Statistik sebagai warga miskin. Untuk itu, dengan perencanaan pembangunan yang matang, diharapkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat di tahun 2023, jumlah orang miskin yang ada di desa dapat berkurang secara signifikan.
Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya memberikan tanggung jawab kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata dan membina warga miskin yang ada di 12 desa tersebut. Ini dilakukan agar percepatan penanganan pengentasan kemiskinan di desa dapat menjadi tolak ukur pemerintah kota dan kepala desa dalam membangun infrastruktur dan memberikan bantuan peningkatan sektor ekonomi warga miskin. Artinya apa? Ya kalau bisa masyarakat itu ada usaha. Nah, dan tiap tahun mereka itu perlu bantuan dari kita. Misalnya apa? Pak Wali, kami untuk ternak kambing misalnya, sebanyak berapa ekor. Nah, nanti kan bisa berkembang. Atau Pak Wali perlu ternak ikan, berapa? Nah, nanti itu berkembang dengan sendirinya. Sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang miskin di Kota Prabu Muli terus mengalami penurunan. Untuk itu, berbagai program kesejahteraan masyarakat gencar dilakukan seperti bedah rumah warga miskin serta rumah gratis bagi tenaga penyapu jalanan. Selain itu juga, warga tak mampu diberikan usaha kelompok pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dari Prabu Muli, Berry Brima iNews melaporkan. Pemirsa, seni hadroh hiasi peringatan Isra Mi'raj. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda pabrik. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus spesialis pencuri isi dalam mobil, modus merusak pintu mobil. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur lantaran berusaha melawan saat akan ditangkap. Edi Purwanto, spesialis bobol mobil yang kerap beraksi di berbagai tempat parkir di kota Palembang ini tak berdaya setelah 2 butir timah panas polisi bersarang di kedua kakinya. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melawan dan kabur saat proses penangkapan pada Minggu kemarin. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan pelaku sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Terakhir diketahui melancarkan aksinya di halaman parkir Mall PTC Palembang. Modus pelaku merusak pintu mobil korban menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi dan membawa kabur 1 unit laptop yang disimpan di dalam mobil. Ada barang-barang kayak tas, semuanya barang-barang yang tinggal mobil diambil. Ada beberapa TKP sedang kita dalamin, dia sering melakukannya. Saat ini sudah kita proses untuk pertanggungjawaban. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, sebanyak 57 pucuk senjata api rakitan diamankan Polres Muara Enim. Selain senjata api rakitan, petugas juga mengamankan 12 tersangka pemilik senjata api tak berizin. 12 tersangka kepemilikan senjata api rakitan ini diamankan Polres Muara Enim dalam razia yang dilakukan serentak di wilayah hukum Polda Sumsel. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sebanyak 57 pucuk senjata api rakitan, baik laras pendek maupun laras panjang. Sebelum dilakukan razia pemilikan senjata api rakitan, polisi telah menghimbau warga untuk menyerahkan senjata api rakitan. Sebagian warga telah menyerahkan senjata api rakitan karena khawatir akan terkena sanksi hukum. Namun sebagian lainnya masih menyimpan dan memiliki senjata api rakitan sehingga terpaksa diamankan polisi saat razia berlangsung.
Warga pemilik senjata api rakitan yang ditetapkan sebagai tersangka menyatakan menyimpan senjata api rakitan untuk berjaga di kebun sawitnya yang sering dicuri. Nyimpan senjata api, Pak? Baru 1 tahun. Dari apa, Pak? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Untuk apa kemarin kita nyimpan? Untuk kebun. Untuk jaga kebun. Jaga kebun ya. Dari mana kemarin dapat senjata, Pak? Dapat beli. Tak pernah digunakan. Kemarin dapatnya dari mana, Pak? Boleh nemu. Nemu? Di sawitan. Di sawitan. Yang cari jamur itu. Tapi ada amunisinya, Pak? Iya. Polres Muara Enim kembali menghimbau warga untuk segera menyerahkan senjata api rakitan yang mereka miliki. Jika tidak, akan dikenakan sanksi hukum terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Dan pemirsa, suasana Isra Mi'raj di Kelurahan 16 Ulu Palembang dihiasi lantunan alat musik hadroh. Selain seni hadroh, Musola Al-Hafiz juga memberikan hadiah kepada anak-anak yang mengikuti lomba baca Al-Quran. Lantunan alat musik hadroh dimainkan beberapa remaja dalam memperingati Isra Mi'raj yang dilaksanakan di Musola Al-Hafiz membuat warga Jalan Lematang, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang, Ulu 2 Palembang terharu. Seni hadroh ini dimainkan beberapa remaja yang memiliki kemampuan masing-masing mulai bass, rebana, dan vokal. Selain musik hadroh yang menghiasi hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, warga Jalan Lematang, Kelurahan 16 Ulu ini juga mengadakan lomba azan, mengaji, dan lomba baca kitab suci Al-Quran. Warga yang mengikuti peringatan Isra Mi'raj ini juga terlihat terpukau saat menyaksikan perlombaan dan alat musik hadroh. Hadroh ini kita mainkan pada saat hari-hari besar yang kita adakan di musola ini, yang pastinya juga kita persiapan semaksimal mungkin sebelum hari acara. Dalam ini diperlukan ada lomba-lomba, pengumuman lomba-lomba pengajian Al-Quran dan penampilan hadroh. Itu ada pengajian, ada ceramah, sampai haji. Permainan alat musik hadroh ini selalu dimainkan saat memperingati hari-hari besar umat Islam oleh warga setempat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas. Saya Aulia Rahma, sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.
Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.